Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Mukti dengan NIM 225004104 Di sini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan tentang cara menyelesaikan soal dari ujian tengah semester mata kuliah Teknik Pendingin dan HVAC. Eh, di soal di soal itu diketahui eh, eh, mohon maaf sebelumnya di soal itu eh, saya diminta untuk menganalisis sebuah siklus pendingin yang menggunakan fluida pendingin R134A, di mana untuk NIM saya yaitu NIM genap, jenis sistemnya yaitu MCRS atau Multi-Stage Compression Refrigeration System. Di mana pada siklus ini untuk tekanan tertingginya itu sebesar 10 bar dan tekanan terendahnya sebesar 1,6 bar. Dan jika diasumsikan nilai tekanan tengah sebesar 0,4 dari nilai batas tekanan tertinggi, maka ditanyakan yang pertama itu mencari seluruh nilai tekanan, temperatur, dan entalpi pada seluruh tingkat keadaan. Yang kedua itu menghitung berapa nilai laju aliran massa pada kompresor tingkat satu jika diketahui nilai laju aliran massa pada kompresor tingkat 2, yaitu sebesar 0,04 ditambah dua digit NIM saya, kemudian dibagi 10.000. Yang ketiga itu, hitung berapa nilai panas yang bisa diserap oleh evaporator sebagai pendingin. Yang keempat itu, hitung berapa daya yang dibutuhkan oleh kompresor siklus tersebut. Dan yang kelima, hitung COP dari siklus tersebut. Nah, pada soal diketahui nilai P terendahnya itu sebesar 1,6 bar atau sebesar 0,16 MPa. Kemudian nilai tekanan tengahnya itu sebesar 4 bar atau 0,4 MPa. Kemudian untuk P tertingginya itu sebesar 10 bar atau 1 MPa. Dan untuk nilai M dotnya itu eh, sebesar 0, maaf dalam kurung 0,04 ditambah kurung buka dua digit NIM terakhir saya 48 dibagi 10.000. Nah, jadi nilai M dot pada tingkat 2 saya yaitu sebesar 0,0448. Kemudian kita akan mencari eh, nilai pada setiap nilai tekanan, temperatur, dan entalpi pada setiap tingkat keadaan. Nah, pertama kita buka software Coolpack-nya dulu. Nah, kemudian kita klik Refrigeration Utilities. Kemudian kita klik diagram pH-nya. Pilih jenis refrigeran R134A dikarenakan pada soal fluida kerjanya menggunakan R134A. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita klik menu bar cycle. Nah, pada pada sistem kerja MCRS itu kita pilih yang two stage open intercooler. Kemudian untuk evaporating temperaturnya kita ubah satuannya ke dalam bar dulu. Nah, nilainya itu sesuai dengan yang diketahui pada soal yaitu sebesar 1,6 bar. Nah, jadi nilai evaporating temperature itu atau tekanan evaporator merupakan tekanan terendah. Kemudian untuk nilai tekanan kondensornya itu sebesar 10 bar. Nah, nilai tekanan kondensor merupakan nilai tekanan tertinggi. Kemudian kita masukkan 10 bar, klik update. Nah, kemudian klik draw cycle. Setelah itu, untuk mengetahui info-infonya, informasi yang dibutuhkan, kita klik show info. Nah, kita masukkan dulu nilai M dot high. Nah, M dot high atau merupakan nilai M dot pada eh, kompresor tingkat 2, yaitu untuk saya NIM genap NIM genap untuk saya NIM 48 sebesar yaitu 0,0448 kilogram per second. Kita masukkan ke sini 0,0448 kilogram per second. Kemudian klik update.
klik coordinate of point. Nah, kemudian klik print. Klik oke. Kemudian klik masukkan nama filenya. Klik oke. Dan setelah itu kita buka file yang tadi. Nah, jadi nilai tekanan pada pada tingkat keadaan satu itu sebesar 1,6. Tinggal diinput ke sini dengan satu dengan 1,6 bar. Mohon maaf, 0, oh karena ini saya menggunakan satuan MPa, maka untuk nilai tekanannya yaitu sebesar 0,16 MPa. Kemudian nilai H1-nya itu sebesar 387,944, 387,944. Mohon maaf, 387,944. Kemudian nilai temperatur satunya yaitu sebesar minus 15,618. Untuk tingkat keadaan dua itu berada di posisi ini, maka pada berada di posisi ini, mohon maaf, maka pada diagram yang ini posisi tingkat keadaan kedua itu digambarkan dengan posisi 3. Tinggal kita masukkan nilai tekanan itu sebesar 4 0,4 MPa. Nilai H2-nya sebesar 406. Aduh, mohon maaf. Nilai H2-nya sebesar 406,546. 406,546. Nilai T2-nya sebesar 13,349. 49. Nah, untuk posisi ketiga itu berada di fase cair jenuh, maka di sini dilambangkan dengan angka 12. Dan di sini pada nomor 12 nilai tekanannya sebesar 0,4 MPa. Kemudian nilai H3-nya sebesar 402,293. Nilai temperaturnya sebesar 8,935. Untuk P4 berada pada posisi di sini, dan untuk di hasil software itu P4 berarti ada pada posisi 9. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. P4 nilainya 1 MPa atau setara 10 bar. Untuk nilai H4-nya senilai 421,159 kilojoule per kilogram. Untuk nilai temperaturnya sebesar 42,144 derajat Celcius. Kemudian untuk posisi kelima berada di posisi cair jenuh, maka di sini disimbolkan dengan nomor 10. Nilai tekanannya 10 1 MPa atau 10 bar. Nilai entalpinya sebesar 255,2
kilojoule kilojoule per kilogram dan untuk nilai temperaturnya sebesar 39,394 derajat Celcius. Untuk posisi 6 berada di fase campuran atau di sini disimbolkan dengan nomor 11. Nilai tekanannya sebesar 0,4 MPa, nilai entalpinya sebesar 255,255 dan untuk temperaturnya tidak diketahui. Kenapa nilai entalpi di posisi 5 dan 6 sama? Dikarenakan pada posisi 5 dan 6 merupakan isoentalpi, yaitu nilai entalpinya sama. Kemudian kita lanjut ke eh, tingkat keadaan 7 berada di fase cair jenuh atau di sini disimbolkan dengan nomor 4. Nah, nilai tekanannya sebesar 0,4 MPa, nilai entalpinya sebesar 211,987 kilojoule per kilogram, dan nilai temperaturnya sebesar 8,935. Untuk di posisi 8 merupakan fase campuran. Jika pada software Coolpack hasilnya itu berada di nomor 5. Maka untuk nilai tekanan pada posisi 8 itu sebesar eh, 0,16 MPa, entalpinya itu sebesar 211,987 kilojoule per kilogram, dan untuk nilai temperaturnya tidak diketahui. Untuk posisi 9 itu berada pada posisi nomor 7. Jika pada hasil dari software Coolpack, maka kita tinggal memasukkan tekanannya sebesar 0,4 MPa, entalpinya sebesar 402,293 kilojoule per kilogram, dan untuk nilai temperaturnya sebesar 8,394 derajat Celcius. Karena nilai tekanan, entalpi, dan temperatur pada setiap tingkat keadaan sudah diketahui, maka jawaban untuk soal nomor 1 sudah terjawab. Nah, dan untuk jawaban soal nomor 2, yaitu kita buka software Coolpack-nya. Nah, dikarenakan tadi kita sudah menginput nilai si M dot tingkat 2-nya sebesar 0,0448. Nah, kita masukkan ke dalam M dot height, yaitu sebesar 0,0448. Nah, maka nilai M dot low-nya atau nilai M dot pada kompresor tingkat 1 itu diketahui sebesar 0,033857 kilogram per second. Dan untuk nilai KL-nya itu sama dengan K evaporator, yaitu sebesar 175,957 kilojoule per kilogram. Dan untuk nilai P dot kompresornya itu, yaitu merupakan nilai P dot kompresor total, yaitu sebesar 0,845. 0,845. Nah, dan untuk nilai COP-nya yaitu sebesar 4,04. Nah, untuk penjelasan software, eh, untuk penjelasan tentang cara mengerjakan soal UTS HVAC menggunakan software Coolpack eh, dicukupkan. Kemudian kita akan lanjut menggunakan cara perhitungan manual. Cara perhitungan manual, eh, kita harus menggunakan tabel dari eh, termodinamika appendix.
Nah, dikarenakan Frida kerja pada soal itu menggunakan R134, maka tabel yang digunakan adalah tabel A12 dan A13. Nah, di soal eh, seperti yang tadi sudah diketahui nilai tekanan terendahnya sebesar 1,6 bar atau 0,16 MPa, nilai tekanan tengahnya 4 bar atau 0,4 MPa, dan nilai tekanan tertingginya sebesar 10 bar atau 1 MPa. Untuk nilai tekanan di tingkat satu itu sama dengan nilai tekanan di tingkat 8 dan juga kemudian untuk nilai tekanan di tingkat 2 itu sama dengan nilai tekanan di tingkat 9, 3, dan 6 dan juga 7. Jadi P2 sama dengan P9, P3, P6, dan juga P7. Untuk nilai tekanan di tingkat 4 itu sama dengan tekanan di tingkat 5. Jadi P4 sama dengan P5. Nah, maka di sini kita bisa mengisi bahwa nilai P1 sama dengan P8 itu sebesar 0,16 MPa. 0,16 MPa. Nah, kemudian nilai P2 itu merupakan nilai tekanan tengah, nilainya adalah 0,4 MPa. Dan untuk nilai tekanan 4 dan 5 itu sebesar 1 MPa, yaitu nilai tekanan tertinggi. Setelah diketahui ini, kita bisa memasukkan ke dalam tabel perhitungan. Nah, P1 itu nilainya sebesar 0,1 MPa, P2 itu nilainya sebesar 0,4, P3 nilainya sebesar 0,4. Nah, untuk P4 nilainya sebesar 1 MPa. P5 nilainya sebesar 1 MPa. P6 nilainya sebesar 0,4 MPa. P7 nilainya sebesar 0,14 MPa. P8 nilainya sebesar 0,16. Dan untuk P9 nilainya sebesar 0,4 MPa. Nah, kemudian kita bisa langsung mencari nilai H1 dan seterusnya dengan cara menggunakan tabel appendix. Nah, dikarenakan tingkat keadaan pada posisi satu itu merupakan cair jenuh, maka kita menggunakan tabel A12. Nah, dengan nilai tekanan 0,16 MPa atau setara 160 kilopascal, nah, kita bisa langsung mencari H, nilai H, dan nilai T-nya. Dikarenakan fasa pada tingkat keadaan satu itu merupakan fasa cair jenuh, maka nilai entalpi yang dimasukkan adalah nilai HF, yaitu sebesar 31,21 kilojoule per kilogram. Dan untuk nilai temperaturnya sebesar minus 15,6 derajat Celcius. Untuk untuk di tingkat keadaan 2 itu merupakan fasanya itu fase uap superpanas, maka kita harus menggunakan tabel A13 dengan dengan acuan tekanannya yaitu sebesar 1 MPa. Nah, mohon maaf untuk tingkat keadaan 2 itu tekanannya itu sebesar 0,4 MPa. Nah,
Dan untuk cara mencari nilai tekanan H2 maupun T2 dan S2, nah, jadi nilai si S1 itu sama dengan S2, makanya kita harus memasukkan nilai entalpinya, yaitu tadi entalpi tingkat keadaan satu itu merupakan entalpi uap jenuh. Mohon maaf, maksudnya entropi, yaitu nilainya sebesar 0,94190. Masukkan ke sini, Excel. Nah, dikarenakan nilai S1 itu sama dengan S2, maka kita bisa menulis di sini nilai S2-nya itu sama dengan S1. Nah, kemudian mencari nilai H2 dan T2, kita bisa melakukan interpolasi dengan parameter acuannya itu nilai entalpinya eh, entalpi di tingkat keadaan 2 itu diketahui yaitu sebesar 0,9419. Nilainya berada di antara 0,9305 dan 0,9628. Setelah saya melakukan interpolasi, nilai untuk di entalpi 2-nya itu diketahui sebesar 259,85 kilojoule per kilogram. Dan untuk nilai T2-nya itu didapatkan sebesar 13,5 derajat Celcius. Nah, untuk tingkat keadaan 3 berada di fasa uap jenuh. Makanya, maka dari itu kita menggunakan tabel saturated R134A. Untuk nilai tekanannya sebesar 400 kPa. Nah, kemudian, mohon maaf. Nah, maka dari itu untuk nilai H-nya itu kita karena eh, tingkat keadaan 3 berada di fase uap jenuh, kita menggunakan nilai entalpi saturated vapor Hg itu sebesar 255,55 kilojoule per kilogram. Dan untuk nilai entropinya itu sebesar 0,92691 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, untuk nilai temperaturnya yaitu sebesar 8,91 derajat Celcius. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai di tingkat keadaan 4. Nah, nilai tingkat keadaan 4 itu. Selanjutnya kita akan mencari nilai di tingkat keadaan 5. Kenapa tingkat keadaan 4 dilewat? Dikarenakan eh, untuk mencari nilai entalpi, tekanan, dan entropi pada tingkat keadaan 4 diperlukan eh, nilai lain terlebih dahulu. Nah, untuk nilai tingkat keadaan 5 itu fasenya itu cair jenuh, maka kita menggunakan tabel saturated. Untuk nilai tekanan pada tingkat keadaan 5 itu sebesar 1000 kPa, maka nilai entropinya sebesar 0,39189. 0,39189. Dan nilai entalpinya merupakan entalpi cair jenuh sebesar 107,32. 107,32. Dan nilai temperaturnya itu sebesar 39,37. 39,37.
Untuk nilai tingkat keadaan 6 itu fasanya campuran. Eh, jadi eh, kita belum bisa mencari nilai tingkat keadaan 6. Nah, untuk nilai tingkat keadaan 7 itu berada di fasa eh, cair jenuh. Maka kita bisa mencari menggunakan tabel saturated dengan nilai tekanannya 400 kilopascal. Untuk nilai entalpinya, itu sebesar 0,24761. Mohon maaf, entropi. Nilainya sebesar 0,24761. Dan untuk nilai entalpinya, dikarenakan nilai entalpinya itu sebesar entalpi cair jenuh sebesar 63,94. 63,94. Dan untuk nilai temperaturnya sebesar 8,91 derajat Celcius. Nah, dikarenakan untuk nilai nilai entalpi pada tingkat keadaan 5 dan 6 itu sama, maka kita bisa langsung mengisi nilai tingkat keadaan 6 itu untuk entalpinya sebesar H5, H5 sama dengan H6. H5 sama dengan H6. Hmm. Kemudian kita lanjut ke tingkat keadaan 8. Tingkat keadaan 8 juga sama, nilai entalpinya sama dengan tingkat keadaan 7, maka kita bisa langsung mengisinya. Untuk tingkat keadaan 9 itu berada di eh, fasa uap super panas. Nah, untuk eh, nilai tingkat keadaan keempat itu, nilai tingkat keadaan 4 itu berada di fasa uap super panas. Berada di sini. Nah, untuk nilai si entalpinya itu sama dengan, mohon maaf, untuk nilai si entropinya itu sama dengan nilai 9. Jadi, kita harus mencari dulu nilai entropi dari si tingkat keadaan 9. Nah, cara mencarinya yaitu seperti ini. Energi E dot out sama dengan E dot in. Nah, 1 dikali H9 sama dengan X6 dikali H3 ditambah 1 min X6 dikali H2. Nah, nilai yang didapatkan dari H9 itu yaitu sebesar 258,86. Kita masukkan ke dalam tabel. Dan untuk nilai entropinya itu eh, didapatkan dari interpolasi sebesar 0,9384. Dan untuk nilai temperaturnya itu sebesar 12,4 derajat Celcius 45. Nah, dikarenakan nilai entropi pada tingkat keadaan 9 dan 4 itu sama, maka kita di sini bisa menulis eh, S4 itu sama dengan S9. Nah, maka dari itu, kita bisa mencari nilai si entalpinya dengan cara kita ke tabel superheated, mencari tekanan yang 1 MPa. Nah, kemudian kita mencari nilai yang mendekati angka 0,9384 untuk entropinya. Nah, nilai tersebut berada di antara 0,9179 dan 0,9525.
Nah, setelah dilakukan interpolasi, untuk nilai H4-nya itu didapatkan sebesar 278,24. Dan untuk nilai temperaturnya itu didapatkan melalui interpolasi juga sebesar 45,92 derajat. Nah, maka dari itu untuk jawaban soal nomor satu sudah terjawab. Kita lanjut ke jawaban ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 itu yang ditanyakan itu nilai M dot pada kompresor tingkat satu. Nah, di sini eh, M dot kompresor tingkat satu itu sama dengan M dot B dan untuk M dot kompresor tingkat 2 sama dengan M dot A. Nah, di sini diketahui nilai M dot A itu sebesar 0,0448 kg per second. Maka dari itu kita menggunakan rumus E dot out sama dengan E dot in. M dot A dikali H4 ditambah M dot B dikali H1 sama dengan M dot A dikali H5 ditambah M dot B dikali H8. Nah, kita pindah ruaskan untuk nilai si M dot A dikali H5 itu ke ruas kiri. Nah, jadi dan M dot B dikali H1 itu pindahkan ke ruas kanan. Jadi M dot A dikali H4 min H5 sama dengan M dot B dikali H8 min H1. Nah, kemudian si H8 min H1-nya, karena di sini perkalian, kita pindah ruas ke kiri menjadi pembagi. Jadi nilai M dot B itu sama dengan M dot A dikali H4 min H5 per H8 min H1. Nah, maka didapatkan nilainya M dot B itu sebesar 0,0432 kg per second. Kemudian untuk yang nomor 3 itu yang ditanyakan, nilai panas yang bisa diserap oleh evaporator sebagai pendingin. Untuk nilai panas yang bisa diserapnya, kita menggunakan rumus QL sama dengan 1-X6 dikali H1 H8 kilojoule per kilogram. Nah, untuk nilai X6 itu, cara mencarinya adalah dengan X6 sama dengan H6 min HF pada tekanan 6 per HFG pada tekanan 6. Nah, nilainya itu yaitu 107,32 dikurang 63,94 dibagi 191,62. Hasilnya adalah 0,227. Maka dari itu kita substitusikan nilai X6 ini ke dalam perhitungan. Nah, didapatkan untuk nilai QL-nya itu sebesar 136,95 kJ per kilogram. Kemudian kita input dulu ke Excel. Nah, untuk nomor untuk pertanyaan nomor 4 yang ditanyakan itu daya yang dibutuhkan oleh kompresor siklus tersebut. Nah, daya yang dibutuhkan oleh siklus kompresor tersebut, yang pertama kita harus menghitung daya yang dibutuhkan kompresor pada tingkat satu dan tingkat 2. Nah, kemudian kita menjumlahkannya. Nah, untuk daya kompresor pada tingkat 2 itu, yaitu rumusnya P dot A sama dengan M dot A dikali H4 min H9. Nah, untuk nilai M dot A itu kita mensubstitusikan nilai M dot pada siklus atas yaitu sebesar 0,448 kg per second. Dan juga nilai H4 H9 kita kita telah mendapatkannya dari dari tabel appendix. Nah, kemudian kita kalikan didapatkan hasil sebesar 0,868 kJ per second atau setara dengan 0,868 kilowatt. Kemudian untuk nilai M dot B-nya kemudian untuk nilai P dot B-nya atau daya yang dibutuhkan oleh kompresor tingkat satu itu didapatkan dari hasil perhitungan pada soal nomor 2. Nah, untuk nilai M dot B-nya sebesar 0,0432. Hmm. Kita substitusikan ke dalam perhitungan, begitu juga dengan nilai H2 min H1, maka didapatkan nilai sebesar 0,809 kJ per second atau sebesar 0,809 kilowatt. Nah, kemudian kita menjumlahkan P dot A dan P dot B didapatkan hasil sebesar 1,677 kilowatt. Kemudian
Untuk mencari nilai COP, ada parameter yang harus ada parameter yang harus kita ketahui dulu yaitu WK total in. Nah, maka kita harus menghitung WK total in. Caranya yaitu dengan WK W kompresor satu in ditambah W kompresor 2 in. Nah, untuk W kompresor satu in itu rumusnya satu min X6 dikali H2 min H1. Dan untuk nilai kompresor 2 itu rumusnya satu kali H4 min H9. Kita substitusikan nilai-nilai yang telah kita dapat, maka untuk nilai WK total in itu didapatkan sebesar 33,866 kilojoule per kilogram. Nah, maka dari itu kita di sini bisa mencari atau menghitung nilai COPR. Dikarenakan nilai QL sudah diketahui, nilai WK total in sudah diketahui. Nilai QL itu diketahui pada jawaban nomor 3. Kita substitusikan ke dalam soal, maka nilai COPR-nya itu sebesar 4,0438. Nah, jadi kesimpulannya untuk nilai COP yang didapatkan dari perhitungan manual dan nilai COP yang didapatkan dari software itu nilainya sama sebesar 4,04. Dan untuk nilai M.Law-nya itu terdapat perbedaan dengan perbedaan yang sangat tipis yaitu yaitu sekitar 0,01 perbedaannya. Kemudian untuk nilai QL-nya itu terdapat perbedaan yang cukup lumayan signifikan, di mana hasil dari perhitungan software itu sebesar 175,957, sementara perhitungan manual sebesar 136,995. Nah, dan untuk daya kompresor yang dibutuhkan juga terdapat perbedaan yang lumayan signifikan, di mana pada software Coolpack itu nilai untuk nilai kompresornya itu sebesar 0,845, sementara dari perhitungan manual daya kompresor yang dibutuhkan itu sebesar 1,677. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekeliruan atas hal yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.